Baca, direkam baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil mu'ajizati allati la tustaqsa, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'd. Sadatal habaib wal masyayikh wa bi muqaddimah fadilatil habib Fahmi bin Abdurrahman al-Aidrus, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumih wa adama Allah karamahu fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Para kiai, para tuan guru, para ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang ditaklimkan, pejabat pemerintah, Bapak Bupati bersama Ibu, Pak Wakil Bupati bersama Ibu, Ketua, Wakil dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, teristimewa dan spesial saudara saya Pak Kapolres. Tahun kemarin ibadah hajinya bareng saya, satu travel, satu hotel, satu apartemen, satu keleleran bersama-sama. Yang mewakili Pak Dandim, Pak Danki, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semuanya yang kita hormati, tokoh-tokoh masyarakat, Ketua Ika Pakarti, para sesepuhnya, para pengurusnya, juga pimpinan dan pengurus paguyuban-paguyuban se-Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau, yang sangat saya cintai, yang sangat saya hormati, para pimpinan ormas, rekan-rekan panitia, kawan-kawan dari pemuda Pancasila, spesial juga sahabat-sahabat dari Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, terus semangat berkhidmah kepada para habaib, kepada para ulama, mengawal, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperan aktif dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, yang merupakan harga mati. Ibu, bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini Allah menghimpun kita di majelis mulia ini dalam keadaan sehat. Saya yakin semua yang hadir di sini sehat. Buktinya bisa datang ke tempat ini dengan berjalan sendiri-sendiri. Itu tandanya sehat. Nggak ada yang ditandu, nggak ada yang digotong, nggak ada yang diangkut pakai ambulan. Berarti semuanya sehat, betul? Dan sehatnya disempurnakan dengan afiat,
maka biasa diistilahkan sehat wal afiat, sehat yang digunakan untuk kebaikan, sehat yang digunakan untuk hal-hal yang manfaat, sehat yang digunakan untuk ibadah dan pengabdian. Itu namanya sehat wal afiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat, sehat tapi hobinya maksiat. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya sebelah mana? Malah mohon maaf jemaah sekalian, sepengetahuan saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang sehat. Betul? Yang suka nyuri, yang suka nyolong, yang suka ngerampok, yang suka korupsi, yang suka nyopet, itu orang-orang sakit apa orang-orang yang sehat? Yang suka mabuk, yang suka mendem, yang suka itu orang-orang yang sakit apa orang-orang yang sehat? Yang suka memfitnah, yang suka menggunjing, yang suka ngerasani, itu orang-orang yang gering apa orang-orang yang sehat? Namanya sehat tapi tidak afiat. Sehat digunakan untuk melakukan maksiat. Nah, kita alhamdulillah dikaruniai sehat, mau ngaji, sehat mau mendekat kepada Allah, sehat mau bersolawat, sehat mau berzikir, mengagungkan dan menyebut nama Allah. Ini luar biasa. Kalau orang sakit mau mendekat ke Allah, biasa. Orang sakit mau ngaji, orang sakit mau berdoa, orang sakit mau berzikir, biasa. Pancen wis setelane, ya gawane wong gering. Begitu kena sakit langsung nyebut Allah, Allah. Iki kopi apa ya? Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Sakit mau berzikir itu biasa. Yang luar biasa itu udah sakit nggak mau mendekat ke Allah, udah sakit nggak mau berdoa. Lah kita subhanallah dikaruniai sehat, mau ngaji, mau berzikir, mau bersolawat, mau melakukan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah kita lewati, dan hari esok kita ke depan terus lebih baik daripada hari ini. Amin Allahumma amin Allahumma. Selanjutnya jemaah sekalian, apapun yang diberikan Allah kepada kita itu sesungguhnya bukan hanya bermakna kasih sayang, tapi juga bermakna sebagai ujian. Kita dikaruniai nikmat apapun oleh Allah, itu sesungguhnya kita juga diuji oleh Allah. Bagaimana kita menyikapi nikmat yang kita dapat. Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kemenangan, beliau menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua ini, karunia-karunia yang aku dapat ini adalah karunia dari Allah Tuhanku yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku syukur atau malah kufur. Sila ala Muhammad. Jemaah sekalian, nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak. Kita semua tahu dalilnya.
Kalau disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah dan terus tambah. Jadi nikmat itu kalau disyukuri, ditambahi. Tambah baik, tambah baik, tambah nikmat, tambah mulia, tambah bahagia. Kok serius banget sih? Halo? Namanya jadi barokah. Tapi kalau dikufuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat kalau dikufuri bisa berubah menjadi azab yang sangat pedih, menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Tambah gak enak, tambah sengsara, tambah hancur, tambah legrek, tambah nyenyek. Nah, sekarang biar komunikatif, tolong dulur-dulur saya, warga Berau seluruhnya yang hadir di majelis ini, kira-kira sejauh ini hidupnya lebih banyak mana? Syukur atau kufur? Syukur atau kufur? Taat atau maksiat? Nerimo atau ngersulo? Taat atau sambat? Ya wes, sementara aku percaya. Coba kita dikasih nikmat agung oleh Allah berupa negeri yang sangat indah namanya Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dicantumkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa diberi kemerdekaan. Itu juga nikmat yang luar biasa. Coba sekarang, nikmat ini oleh mayoritas masyarakat Indonesia kira-kira lebih banyak disyukuri apa lebih banyak dikufuri? La haula wala quwata illa billah. Ngatekai ben ketok serius. Kalau merayakan kemerdekaan, namanya pesta biasanya, tolong dijawab yang semangat, yang jujur, yang realistis. Kalau merayakan kemerdekaan biasanya dinamakan pesta, itu kebanyakan diisi acara agama apa hura-hura? Lebih semangat ngaji apa campur sari? Lebih rame pengajian apa dangdutan? Lebih semangat khataman Quran, sholawatan apa pacaran? Itu berarti namanya syukur apa kufur? Padahal kita tahu kalau dikufuri akan berubah menjadi azab, akan berubah menjadi kesengsaraan. Karenanya agar ke depan masyarakat kita, keluarga kita, negara kita menjadi lebih barokah, kita harus berupaya menjadi bagian dari orang-orang yang mengundang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ayo memperbaiki diri sendiri. Bapak, kalau orang Jawa bilang, ayo ngerayangi jitoke dewe, gak usah ngerayangi jitoke kancane, marake diantemi. Ibu-ibu metani awake dewe, ojo metani tanggane. Gampang pundi Bu metani tanggane? Lek metani tanggane bang gampang banget, digaruk-garuk iso kenek sakor-kore sak lingso-lingsone. Kita melakukan prinsip bangunlah jiwanya, bangunlah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya itu pembangunan mental spiritual, pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun agama. Bangunlah badannya itu pembangunan zahir, pembangunan material, termasuk pembangunan ekonomi. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kalau untuk urusan bangunlah badan, saya pikir udah bagus lah. Di mana-mana sudah nggak ada lagi, hampir nggak ada lagi jalan rusak, hampir nggak ada lagi jelek.
Saya pikir udah bagus lah. Sopo ngomong jari sopo kayak. Yo giliran bro, Berau itu luas. Dipikir bangun jalan sewilayah Kabupaten Berau itu kayak Malik Rempeyek gitu, simsalabim. Dalam 5 tahun kepemimpinan sebagai bupati langsung selesai semua. Yo nggak bisa lah. Maka beri coba. Beres apa enggak nanti 5 tahun ke depan? Nah kalau nggak beres, kasih tahu saya, tak lorote. Ini maaf, saya bukan kampanye, nggak waya kampanye. Kampanye ya orang ngira ditambahi kok. Halo, halo. Udahlah, saya pikir udah bagus dulu ya kalau dulu. Apalagi sekarang adanya jalan tol sebentar lagi. Udah banyak jalan tol. Luar biasa. Pembangunan ekonomi sekarang udah bagus. Saya pikir hampir nggak ada orang miskin. Dulu saya percaya banyak orang yang kaliren, susah makan, susah beli pakaian, susah bangun tempat. Kalau sekarang nggak ada orang yang sampai kelaparan nggak makan, nggak ada orang yang nggak bisa beli pakaian, nggak ada orang yang nggak punya rumah. Makanya ojo kadek sambat Berau yo suge-suge kabeh. Kalau orang dulu saya yakin, saya percaya dulu makan nasi putih sama ikan ayam teh lawuh iwak pitik lek gak dino-dino becek gak keturutan ya. Pasien tuh suruh makan banyak, sampean makan yang banyak biar cepet sembuh. Makanan itu obat, meskipun gak enak bisa makan tongkon mangan akeh banyak penyakit yang mergo kurang mangan. Ya, sekarang kalau dokter nasihati pasien gak kayak gitu. Ada orang sakit datang tuh dokter nasihatnya, oh, pancene opo-opo mbomploi kabeh. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Mergo kakean mangan. Pakaian dulu jelek-jelek. Bahkan kadang karung aja dipakai baju dulu. Sekarang nggak ada. Udah bagus-bagus semua. Apalagi ibu-ibu, masya Allah. Seragamnya tok 4 likur. Baju itu pokoknya kalau ibu-ibu baju itu paling tidak punya 90 setel. Kalau bapak-bapak 3 setel 3 kali lebaran. Jilbab ibu-ibu itu paling tidak 2 almari itu isinya jilbab semua. Kalau bapak-bapak peci 5 kali lebaran ya tetap nggak ganti-ganti. Nah, ibu-ibu itu ada model baru beli, ada keluaran terbaru beli. Ya ke toko, ya ke pasar, ya online. Masya Allah. Nggak mikir, suaminya kerja cari duit sampai gegere bungkuk puklek, nggak mikir. Maka ada istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi yang work suami, yang shop istri. Yang kerja suami, yang belanja. Jawab yang kencang, yang cari duit suami, yang ngabisin duit. Jadi kalau lagi jalan bareng dilihat betul-betul kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak sumetan mercon. Kalau sekarang orang udah kaya semua. Rumah, mana ada sekarang rumah jelek? Mana ada sekarang rumah nggak layak huni? Hampir nggak ada. Saya yakin yang hadir di sini rumahnya bagus-bagus semua. Kadang-kadang sampean kok ngerasa rumahnya jelek, itu sesungguhnya rumah sampean bukan jelek, enggak jelek, bagus. Cuma ada tetangga sampean bangun rumah bagus mengalahkan rumah sampean. Akhirnya rumah sampean kelihatan jelek. Jadi cuma salah posisi saja. Wong api eleke omahe padha karo raine wong. Maka emas-emas bapak-bapak bisa kelihatan ganteng, bisa kelihatan jelek, tergantung jejerane. Sampeyan jejer wong elek-elek, Pak, yo ketok ganteng. Tapi lek jejer wong ganteng-ganteng kaya aku ngene iki, yo ketok elek sampean. Sama ibu-ibu juga begitu. Perempuan bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan jelek, Bu. Tergantung jejerane. Ibu sampean jejer wong wedok elek-elek yo ketok ayu, tapi lek sampean jejer wong ayu-ayu yo ketok elek. Makanya ibu kalau pengen kelihatan cantik tak pesen
lungguh sak lungguh sing hati-hati. Golek rombongan elek. Kok ana rombongan elek ning delusup no tengah-tengah. Mesti cantik sendiri, Ibu. Nenek pas dijejeri wong ayu, cepet-cepet pindah tempat. Anggapen itu cobaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pembangunan badannya saya rasa udah bagus. Cuman manusia itu kurang syukur aja. Tapi bangunlah jiwanya. Pembangunan mental, spiritual, karakter, akhlak. Ini makin lama makin memprihatinkan. Saya sering dicurhati teman-teman ustadz. Saya sering dapat curhatan dari teman-teman guru terkait dengan jiwanya. Memang mendidik anak-anak zaman sekarang itu lebih sulit daripada mendidik anak-anak zaman dulu. Betul? Betul? Dulu ada pepatah mengatakan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang pepatahnya makin parah. Guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Nitip karena ini penting pembinaan generasi bangsa. Sekarang anak-anak banyak yang mentalnya lemah, karakternya lemah. Karena saat ini banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Saya ulang. Tolong konsentrasi Ibu, dengerin kata-kata aku, jangan terpesona memandang wajah aku. Ibu, woi, dengerin dong. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua, belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis do kendel-kendel mana. Di rumah nggak dapat pendidikan yang standar, di rumahnya nggak dapat pendidikan yang layak, di sekolahan diajar sama gurunya, dibimbing, dididik sama gurunya, orang tuanya kadang-kadang nggak terima kasih ketika anaknya dihukum sama gurunya. Saya ingatkan kembali pikiran Bapak Ibu ke belakang. Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil, sekolah, di sekolahan nakal, kan wajah-wajah nakal masih nampak sampai sekarang. Ketika nakal di sekolahan sama gurunya dihukum, disuruh berdiri depan kelas, atau dicewer, atau dipukul pakai penggaris, nangis, pulang lapor ke orang tua, mulai madul bapake, nangis. Kalau bapak zaman dulu ini membela anak apa bela guru? Guru. Anak kali madul, bapak aku nang sekolahan dikepuk pak guru, bapaknya golek gepuk sing luwih gede. Ayo balik sekolahan porah, anak itu canda, cek seret bawa ke sekolahan. Sampai sekolahan bapaknya nemuin gurunya, minta maaf pak guru, maaf bu guru, anak saya nakal, terima kasih bapak ibu guru membimbing anak saya, mendidik anak saya. Itu bapak zaman dulu. Tapi kalau sekarang ada anak di sekolahan nakal, jelas-jelas nakal, nyata-nyata nakal dan bersalah, dicewer sama guru, pulang lapor bapak zaman sekarang membela guru apa membela anak? Bapak celurit ke sekolahan, mana gurunya, macam-macam sama anak saya bapaknya saja kalau di rumah nggak pernah nyentuh anak kok. Lu bapakku nggak pernah nyentuh anak, ibu bapak model apa? Woi. Nah ini penting soal anak. Saya nitip sama sekalian, maaf banget, anak itu penting. Orang nggak punya anak itu susah, betul? Meskipun kaya raya, kalau nggak punya anak susah, bingung. Sugih gak duwe anak nelongso, bingung, saking bingungnya kadang nanti alatnya diperiksa-periksa no. Mbak menawa madepe kurang pancer apa, kurang atos apa, kurang jebobok. Tapi punya anak nakal lebih susah lagi. Merawat anak nakal itu susah, lebih mudah merawat kambing nakal, betul? Makanya manusia itu nggak sama dengan anak binatang. Coba ngomong wis suwe. Anak wong kuwi ora padha karo anak kewan. Maka kalau punya anak, Bapak Ibu jangan perlakukan seperti anak binatang. Halo. Apa nggak apa-apa ya? Nah, biar lebih lemes. Sini bupati gak paham, salah. Punya warga Jawa kok gak ngerti cara Jawa.
Bupati harus paham bahasa Jawa, harus paham bahasa Bugis, harus paham bahasa Batak, harus paham bahasa Dayak, harus paham bahasa Melayu. Ya kan masyarakatnya macam-macam. Bupati kudu cerdas, ini nggak cerdas, prei. Ya sama. Ketika diundang Melayu datang, diundang Dayak datang, diundang Bugis datang, diundang Jawa datang, diundang semuanya sama kok. Kita satu bangsa Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Sampean kalau punya anak, jangan diperlakukan seperti anak binatang. Dua anak iku Bu, jangan hanya dipakani wareg, disandangi rapet, turok nonggon anget, targetnya cek sehat, giat, semangat, kuat, lemu, diangkat berat. Itu juga penting. Bangunlah adanya itu penting. Semangat posyandu ibu-ibu, kan ada lagunya toh. Coba dijawab lagunya, disauti. Anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Nyaut, berat badanku. Nah, aku ya anak wedhus. Ya, anak kambing, anak ayam itu berat badanku ditimbang selalu. Karena targetnya biar dagingnya banyak, gemuk, dijual, badine oke. Maka berat badanku ditimbang selalu. Itu anak kambing, anak ayam. Targetnya kan belum, yang penting gemuk, berdaging banyak, dijual, untungnya besar. Kalau anak manusia nggak cukup berat badanku ditimbang selalu. Anak manusia itu harus ilmu akhlakku dibimbing selalu. Maaf banget ya, banyak lagu-lagu yang saya kritisi karena menurut saya nggak ada nilai edukasi, nggak mendidik menurut saya. Ngajari lagu-lagu nyanyi ke anak itu yang mendidik, yang ada nilai akhlaknya, nilai agamisnya, nilai nasionalisnya. Banyak lagu-lagu yang menurut anak masih bayi aja udah diajari bohong. Masih bayi itu dipangku sama ibunya, terus diajak nyanyi. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bohong. Bayi seluruh Indonesia siang malam minum susu. Lah kalau siang makan nasi, kalau malam neritik golek susu itu siapa? Bapak. Nyindir bapak kok lewat anak. Lagu porno. Nggak bener. Coba lagunya digubah syairnya yang bagus. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Bagus. Daripada yang tadi, kok ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Mana berarti kan ngomong semua. Ya kalau perempuan ya tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi punyai, sekarang ngaji dulu. Apa itu? Nah kalau beliau-beliau yang pejabat itu ya tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Saya nasihati diri sendiri juga gitu kok. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu. Maaf banget. Kadang anak masih kecil udah diajari gak bener, diajari suul adab, gak punya akhlak. Nah kayak lagu itu, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Turut siapa? Banteri. Turut siapa? Ya Allah kok nggak semangat sih, saya ulang. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Turut siapa? Naik delman istimewa ku duduk di muka. Lo muka ayah kok diduduki? Anak masih kecil diajarin runjak itu namanya. Orang ini pakai dilungguin. Ada lagi diajari kayak gini, serong ke kiri, serong ke kanan, tralalala. Anak sudah diajari serong. Kita tahu kan prinsip dasar Islam itu ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, yang benar.
Ini kok diajari serong ke kiri, serong ke kanan. Ya, gerangnya anak muda di tukang serong, jadi pelakor. Serang, jadi pejabat ya serong sana, serong sini, sendok sana, sendok sini, pokok tanda tangan sekian miliar, serong sana, serong sini. Hoi, hoi. Ada menantu perempuan nggak cocok sama mertua perempuan, disindir melalui anak. Lagunya burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lagu apa? Coba yang syairnya itu yang mendidik. Burung kakak tua terbang ke udara, ojo hinggap di jendela, inceng-inceng. Nenek tambah usia, ngajinya luar biasa, kan apa itu? Ada lagi lagu yang saya nggak suka sama sekali, karena menurut saya satu nggak masuk akal, dua bernada pelecehan. Lagu burung hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Aku nggak suka sama sekali lagu. Pertama nggak masuk akal, dua pelecehan. Coba kita pikir. Matahari terbenam, hari mulai malam. Saat maghrib itu, ghurubus syamsi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Itu saat maghrib. Di mana-mana yang terdengar suara azan. Lah ini kok terdengar burung hantu. Apa ada burung hantu manggung wayah maghrib? Kalau ada burung hantu maghrib kok bersuara, nek ono maghrib burung hantu kok manggung, itu burung hantu pikun. Udah gak masuk akal. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu bersuara merdu? Namanya saja burung hantu, nggak ada merdunya sama sekali. Lagi kok burung hantu suaranya merdu? Orang gila aja itu tahu kalau burung hantu itu nggak ada merdunya. Yang merdu suara azan. Lah orang azan kok dipadakno karo burung hantu? Ayo. Yang dipadakni rak wong azan tuh. Adanya gini. Ini azan model mana? Seluruh dunia itu azan yang sama, itu syariat. Mulai Allahu Akbar, terakhir la ilaha illallah. Azan kok beda, itu cuman versi lagunya saja. Versinya yang beda lagu. Kalau azannya tetap sama, versinya yang beda. Kalau versi Arabik kayak Makkah, Madinah, itu versinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak yo, gak laris omonganmu. Yang bikin laris yo mergo enak itu. Itu kalau versi sana, Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, versinya kayak gitu. Kalau versi Jakartaan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau daerah saya Bojonegoro ya lagunya biasa. Allahu Akbar biasa. Ya, versi Berau ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Versinya begitu. Kan tetap Allahu Akbar. Dan tadi adanya kok azan model. Coba syairnya digubah yang bagus, yang mendidik, yang islami, kita umat Islam. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, mari kita sholat.
pinter ya gak laris kok. Daripada yang tadi wes. Nah sekarang saya kembali ke materi. Anak manusia nggak sama dengan anak binatang. Anak anwongi nggak bodoh karo anak hewan. Coba dijawab. Anak kambing namanya apa? Yang kenceng. Anak kambing namanya apa? Cempe. Itu asal dikasih makan kenyang. Asal dikasih makan kenyang bisa gemuk. Gede. Berat badanku selalu. Nah, nanti dewasa cempe tadi dijamin bisa jadi kambing yang baik menurut pri kekambingan. Dewasanya dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Halo? Yang kenceng dong. Anak kerbau namanya apa? Gudel. Asal dikasih makan kenyang warak bisa gemuk, dagingnya banyak, gede. Nanti dewasa, gudel tadi dijamin bisa jadi kerbau yang baik menurut pri kekerbauan. Sekali lagi, anak sapi namanya apa? Pedet. Asal dikasih makan kenyang, pokok dipakani warak, dia bisa gemuk, gede. Nanti dewasa, pedet tadi dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia nggak bisa begitu. Anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, kasih makan kenyang, emang bisa gemuk, emang bisa gede, tapi nanti dewasa belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Betul? Ayo, bisa mana? Anak pitik arane kutuk. Kecil, jenis kelamin perempuan. Suaranya kiek kiek. Kiek kiek. Kasih makan kenyang, gemuk, gede, jadi perawan, namanya Doro. Terus diperkosa sama jago, 5 jago yang merkosa. Ini dalam dunia perpitian jadi masalah apa enggak? Kasus apa enggak? Urusan hukum apa enggak? Bisa dilaporin ke polisi apa enggak? Enggak, no problem. Wayah ngendok yo tetep ikhlas, angkrem yo tetep khusyuk, walaupun itu hasil perkosaan jago limo. Ndoke rolas netes kabeh ndak stres. Anak yo dimong, anak dimong dididik sampai gede. Begitu anaknya udah gede-gede, yang betina dipendeli bisa jadi babon. Anaknya yang jantan dipendeli bisa jadi jago tanpa ngerepoti bayi. Makanya nggak ada Mbah Pitik ngomong cucu. Nggak ada. Kalau Mbah Berau ngomong cucu, ada apa enggak? Berarti hebat mana wong Berau sama Pitik? Anak manusia namanya bayi kecil, jenis kelamin perempuan, suaranya hoe 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 hoe. Kasih makan warak, kasih makan, warak kenyang, bisa gede gemuk, jadi perawan. Kemudian diperkosa sama itu dia orangnya. Ayo, jadi masalah apa enggak? Kasus apa enggak? Urusan hukum apa enggak? Itu bedanya. Maka bekali anak-anak dengan ilmu. Di antara yang membedakan manusia dengan binatang adalah ilmu. Kalau binatang hidupnya nggak perlu ilmu, nggak perlu akhlak. Tapi kalau manusia harus. Ilmu itu kan alat untuk menghadapi seluruh Rasulullah Muhammad. Maka logikanya begini jemaah sekalian, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Saya ulang, tolong perhatikan. Nanti bisa dibikin status yang apik-apik ngono. Timbangan kowe status bingung no wong. Status menyebar no corona bahaya, bikin panik. Ngapain bingung mikir corona we? Orang bingung mikir sholatmu, orang bingung mikir ibadahmu. Ket biyen nek Pak Geblok ya wis ana. Esok loro sore mati, sore loro esok mati, ket biyen ya wis ana. Cuma dulu teknologi belum canggih.
Sekarang lebih banyak orang yang takut sama corona, nggak takut sama Allah. Woi, woi, waspada. Iya, kalau umat Islam mulai dulu disuruh waspada dari penyakit, makanya diajarkan hidup sehat. Semua kitab fikih itu bab pertama mesti bab toharoh, bab kesucian. Kalau sekarang dianjurkan cuci tangan sebelum makan, kuno wisa kaset. Islam mesti mulai dulu, mau wudhu suruh cuci tangan, mesti mulai dulu. Bagaimana dirimu aja yang nggak mau mempraktekkan kedisiplinan hidup bergaya Islami. Ini sama nulis hidup bergaya Islami, soweha penyakit adoh wes, waspada iya. Tapi kalau panik jangan, nggak usah ada rebutan tuku masker, sampai masker sak gebok regane 3 juta, wong gendeng nih gue sangat. Hoi. Pegang ngomong sampean. Engko tak terang nomburi-mburi. Likul lidain dawaun, semua penyakit ada obatnya. Yang bikin obat Allah. Ikhtiar iya, tapi orang Islam, orang iman harus yakin dengan kekuatan Allah. Yakin dengan kuasa Allah. Kok tak terus ya. Melu nyangoni ra usah cerewet. Taring ngrungokne umek kae. Udah singkat-singkat aja. Ada yang penting nanti terkait dengan tema. Singkat-singkat aja dulu. Kemudian ilmu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita agar bisa mandiri, hebat dan berkualitas. Saya pesan 3 saja. 3 saja ilmu. Ini sebagai modal, sebagai bekal. 1 ilmu dini, ilmu agami. 2 ilmu profesi. 3 ilmu kreasi atau bela diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, ilmu dini atau agami, ilmu profesi, ilmu bela diri atau kreasi. 3 ini saja. Saya gabungkan II-nya saja. Jadi agami, profesi, kreasi. Enggak tono CII kabeh. Ngene iki gak gampang loh ngene iki. Ini harapannya supaya anak menjadi ulul albab, tampil. Halo. Rungokno to sayang. Ilmu dini, ilmu agami didapat melalui ngaji. Pesan saya, jangan sampai anak nggak ngaji. Harus ngaji. Cukup ayahnya yang goblok. Itu orangnya ketawa. Anak jangan. Anak harus ngaji. Mulai TPQ, TPA, Madin, Madrasah Diniyah, syukur pondok pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal. Pokoknya mulai pos PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Terus. Ilmu bela diri atau kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Nah, dengan ilmu agami anak-anak akan menjadi takwa, dengan ilmu profesi anak-anak akan menjadi cerdas, dengan ilmu kreasi anak-anak akan menjadi terampil. Menservis hati, dandani hati. Ilmu profesi itu mencerdaskan otak, dandani otak. Ilmu kreasi itu menservis tubuh, dandani awak. Sehingga nanti anak-anak itu sensitif, kreatif, dan produktif. Bisa menghadapi masalah besar dalam hidup manusia itu sesungguhnya kan cuma ada 3. Masalah hati, masalah otak, dan masalah tubuh. Cuman itu saja. Halo? Bisa dihadapi dengan ilmu agama, ilmu profesi, dan ilmu kreasi. Itu sebenarnya cuma ada 3. Masalah moralitas, masalah kreativitas, dan masalah kriminalitas. Ini bisa dihadapi dengan 3 ilmu tadi. Moralitas bisa dihadapi dengan ilmu agami. Kreativitas bisa dihadapi dengan ilmu profesi. Berat di rumah kok. Kriminalitas bisa dihadapi dengan ilmu bela diri tadi. Makanya saya ulang. Kolbiyah, akliyah, jasadiyah. Afektif, kognitif, psikomotorik. Alah, Kang Ngiro ngerti. Wes sing cetek-cetek ae, gampang-gampang ae, subhanallah. Saya mulai dulu mengakui kalau yang ibu-ibu terutama warga Mbaro sini cantik banget. Tapi oon. Mana tidak ngaji serius modelnya.
Woi, woi. Gini, dengan ilmu agami, anak-anak akan menjadi ahli zikir. Dengan ilmu profesi, anak-anak akan menjadi ahli fikir. Dengan ilmu kreasi, anak-anak akan menjadi ahli ikhtiar. Ringkes saja, agami, profesi, kreasi menjadikan anak-anak kita takwa, cerdas, terampil. Olah rasa, olah rasio, olahraga, kolbiyah, akliyah, jasadiyah. Halo, atine tertib, utuke lantip, tangane urip, ngerti, pinter, tur yo prigel, sregep zikir, pinter, gelem dangir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir. Ilmu agami, nanti anak-anak bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Ilmu profesi, anak-anak bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Ilmu kreasi, anak-anak bisa kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Saya pertegas, kerja kalau pakai otot namanya kerja keras. Kerja kalau pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja kalau pakai hati namanya kerja ikhlas. Siapa yang kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki hanya pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Iki gak gampang, makanya ceramah sing larang modeling ini. Kasih contoh ya, kasih contoh. Aduh. Ya guyon humor tapi harus ilmiah. Nek cengengesan tok gawe opo? Banyak sekarang yang sekedar pengen viral, pokoknya cengengesan, gak ono intine, gak ono ilmune. Apa ngono? Murah lek ngono iku. Nek ngene iki jelas larang. Konkretnya begini, kalau kerja pakai otot itu namanya kerja keras. Ya rezekinya ya cuma pas. Gak beda sama, maaf, sapi, kerbau. Itu kerja pakai otot, kerja keras. Sapi dikerakal di sawah. Itu kerja pakai otot, kerja keras. Rezekinya pas sehari ya cuma segitu. Kuda suruh narik bendi, suruh narik dokar, kerja pakai otot itu kerja keras, rezekinya cuma pas. Lah manusia kok kerja cuma mengandalkan otot, kerja keras itu ya jangan salahkan siapa-siapa kalau rezekinya hanya pas. Contoh dirimu, padahal diri tak dibekali hati, kayak nggak digunakan, yang digunakan cuma otot. Makanya rezekimu yo pas ngono iku. Ning Jawa ketekan minggat memberau. Hoi. Hoi. Engko nek kene oleh tanah didol minggat balik Jawa meneh. Nek kono utang gak nyaur minggat memberau meneh. Halo. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Itu kerja profesi. Contoh dokter. Dokter itu kan profesi, kerjanya pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Padahal dokter itu apa? Nyubles tuh kan. Tapi pakai otak, cerdas, rezekinya lebih luas. Sama-sama tukang cubles, bandingin kalau kerjanya pakai otot, kerja keras, tukang ngebor sumur. Itu kan ya tukang cubles, suntiknya gede banget, berat, gowo sampai melet-melet, menteng-menteng, mobat mabit, panas, keringat bercucuran, kotor, campur tanah, ndak karo-karuan. Sing dicubles atos, keras, brus, pas paling 100.000. Bandingkan yang kerja cerdas dokter tadi. Gone suntiknya cilik, cublesnya kecil kan, ringan, tempatnya rapi, bersih, wangi. Sing dicubles empuk. Sekali cubles, cus, wes sak ngomongnya lo dibayar. Ngomong 500 dibayar 500, ngomong 600.000 bayar 600. Belum pernah terjadi ada dokter ditawar. Ditanya pasien berapa Pak dokter? 700.000 Bu, nggak boleh kurang Pak. 300 saja ya Pak, nggak ada. Berapapun dibayar. Itu kerja cerdas. Apalagi kalau mau kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Allah berjanji dikasih rezeki yang tak terbatas. Iya. Zaman tuh mau nono kiai kerja keras pakai otot. Tuh mau nono kiai golek kodok, golek tekek, golek bekicot. Terus kiai ngernet, betul kok.
ada, tapi rezekinya tak terbatas. Bukti, rumahnya bagus-bagus, kendaraannya juga bagus, makan enak walaupun dikasih orang, dihormati orang. Coba baru datang berebut kepengen salaman, kawal TNI, kawal Polri, masih serobot. Nah itu sering keluar dari lokasi majelis pengajian kayak gini, gosong kabeh sini. Dicepeti rondo-rondo. Saya sendiri tuh heran kok sampai sekarang. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak itu kalau ngelihat saya tuh gemes. Udah. Makasih say. Say itu kalau sana sayang, kalau sini sayton. Jadi ya karena kerja ikhlas tadi. Halo, dilanjut gak ini? Perhatikan para kiai, rumah bagus, kendaraan bagus, makan enak, dihormati orang, istri cantik. Rata-rata kiai itu istrinya cantik. Kalau kiai beneran. Kalau ada kiai yang gak beneran, banyak akhir-akhir ini. Penampilannya kayak kiai tapi sesungguhnya bukan. Jawab tuh sayang. Gayanya kayak kiai tapi sesungguhnya bukan. Cubai klengsreh lemah. Sorban ngombo kaya Batman. Ndase diubel-ubel gombal. Kaya nyunggi bane Vespa. Tasbih sak kelopo-kelopo nanti puter kotak. Umi wiritan terus Sumiati. Sulastri. Tapi nggak bisa ngaji. Ini namanya kiai itu ya bisa ngaji, pernah mondok di pesantren, paham berbagai macam disiplin ilmu agama. Itu kiai, punya guru, punya kiai, punya guru, punya kiai, bersanad terus nyambung sampai hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mondok kitab kuning yo pinter, Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab, pinter. Kalau kiai kah beneran itu yang dibaca bukan Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Hidayatul Twitter. Dia punya guru yang sanadnya sambung sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Itu dia nggak beneran. Nah, kalau kiai beneran istrinya cantik. Kian ilmiah. Kalau kiai rata-rata istrinya cantik. Kenapa? Ya karena kiai itu satu-satunya hiburan cuma istri. Mau cari hiburan yang lain nggak pantas. Kiai nyari hiburan karaoke. Kalau Kapolres pantes. Dan kayak yang datang ke karaoke. Sidak. Nyari. Ini harus akrab sama itu. Kiai mau nyari hiburan main biliar, gak pantes. Nek bupati pantes. Pantes yang cetok. Kiai itu satu-satunya hiburan cuman istri, hiburannya cuman istri, jelek pula. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Makanya Allah itu adil jika kiai dikasih istri cantik. Nah ibu, kenapa ibu nggak dinikah sama kiai? Ya karena wajahmu nggak standar. Nah, iya ya. Nah sekarang kembali ke materi, maaf ya, ini agar berkah. Sesungguhnya ya 10 hal yang harus dilakukan, tapi kayaknya kalau saya terangin 10-10-nya tidak cukup waktunya. Minta tambahan waktu. Oke, saya nego dulu sama Kapolres sama Bupati. Ini Pak Bupati, warga Bapak minta tambahan waktu. Jadi ibarat kerja namanya lembur Bapak ini. Ya, lemburan itu ada hitungannya sendiri. Kalau nggak ada tambahan ya sorry. Emang dikira aku ustadz apaan? Oh, murah banget. Tolong perhatiin. Halo. 10 hal yang harus dilakukan. Yang 5 ada pada iman, yang 5 ada pada takwa. Kan kalau ingin berkah itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk satu negeri, masyarakat sebuah negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, modalnya imtak, bukan sekedar iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi imtak iman dan takwa. Dengerin ya, dengerin yang sesama. Masa ketua panitia yang sambutannya kayak orang laporan pertanggungjawaban menuju berikutnya
Yang saya hormati para ketua RT, sambutan kaya laporan pertanggungjawaban, modelnya kaya iki kabeh disebut ora rampung-rampung ya. Kok tekan dukun pijet barang disebut iki kok. Ringkes kabeh pejabat yang hadir kabeh wis sing pentol-pentol tok sebut. Apa kepala KUA disebut, ketua RT disebut. Kok tekan dukun pijet. Dukun bayi barang disebut kabeh. Ringkes ngono. Lah pejabat yang enggak kesebut ya enggak usah tersinggung. Misalnya aku kok nggak disebut, oh, baru jadi wakil ketua DPRD nggak disebut kok tersinggung, nggak usah jadi pejabat kalau tersinggungan. Aku yang sering nggak disebut ya biasa kok. Terus kalau disebut emang kenapa? Ya kalau bupati perlu disebut, ngitung-ngitung sambil kampanye. Betul, ketua panitia ini sambutan ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wis. Gak mungkin didengerin sama jamaah. Oh sekian datang ke sini bukan pengen denger sambutannya ketua panitia. Pokoknya ringkes tes. Saya mewakili panitia terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu pelaksanaan acara ini. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum, turun, selesai. Bupati juga gitu, urusan pemerintahan gitu aja sampai saya itu paling kalau ada pejabat sambutan. Makanya tadi Bupati tak simak sama saya, tak dengerin ceramahnya apa ini. Saya perhatikan keluar dalilnya apa enggak. Kalau sampai ada qala ta'ala qala nabi mulih. Kenapa? Itu wilayah saya diserobot. Untung nggak keluar dalilnya. Urusannya bupati itu yang penting bagaimana masyarakat bisa taat pajak, masyarakat menjadi warga yang patuh hukum, sadar hukum. Ingetin terkait masalah kartu KK barangkali belum punya KTP. Terus urusan kemasyarakatan ngono wis nggak usah kedecailen. Ada yang kayak gitu aku pulang ben diceramahi bupatine dhewe. Oh ini sudah keuntungan besar, masyarakat ngumpul sekian sambil kampanye, senengnya rakaroan kok. Ini mau nyumbang bondak bupatinya aku nggak roh. Izin Bapak Anwar Zahid itu kalau ceramah terkenal kayak gini di mana-mana. Siapa yang ada di hadapannya yang digarap kayak gini. Makanya kalau nggak siap ya nggak usah datang. Saya di Mabes Polri itu yang saya hadapi sini bintang-bintang semua. Ya kayak gini gaya ceramah saya. Apalagi baru melatih 2 kayak itu. Aku aningin ini bolokku dewe Bu. Ini rahasia aku. Yakin habis ini cepet promosi bintang 3 Kombes. Setelah itu mantep, setelah itu munggah terus cepet. Tapi syaratnya nambahin dan cepet biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, 10 ya, yang 5 iman, yang 5 takwa. Ini filosofinya 10 ini dari tembang lir ilir itu kalau di akhir itu ada kalimat dosura sura hore. Sura hore itu simbol orang seneng, simbol orang bahagia, orang gembira. Sura hore itu berarti bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Orang tepuk tangan ini berarti kan tangan 2 yang ketemu. Kalau tangan 2 ketemu ini ngumpulnya berapa jari? 10. Maka 10 ini filosofi sehingga orang berdoa memohon kepada Allah itu etikanya, adabnya pakai 2 tangan menengadah ke atas, 10 jari semuanya dihadapkan ke atas, mohon kepada Allah. Karena ada orang yang doa itu cuma pakai 1 jari. Ya Allah, beri kami rezeki ya Allah. Mohon kepada Allah, minta ke Allah disunting-sunting. Cuklek tanganmu. Pakai 2 tangan menengadah dan dihadapkan ke atas semua 10 jari. Etikanya begitu. Memuji Allah sebanyak-banyaknya, bersolawat atas Rasulullah sebanyak-banyaknya. Karena kalau tanpa solawat, doa itu mu'allaqun bainas sama wal ardh.
tergantung antara langit dan bumi, gak diangkat, gak bisa sampai ke Allah kalau tidak dibacakan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibadah apapun kalau nggak ada sholawatnya kepada Rasulullah nanti hangus ibadahnya. Makanya adabnya berdoa diantaranya di samping tadarru, penuh harap, penuh keyakinan, memuji kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana kama yanbaghi li jalil wajhik. Sak terus pokoknya saake-ake lah, saake-ake. La usitanaan alika anta kama asnaita ala nafsi, saake-ake. Terus sholawat sebanyak-banyaknya, baru minta. Ya minta itu yang jelas, yang cetok. Jangan terlalu detail. Dongo terlalu detail, Allah didikte. Ada ini pemuda minta jodoh, doanya ya Allah minta istri ya Allah, yang perempuan ya, yang cantik, yang kulitnya kuning, yang tinggi badannya 175 cm, yang ukuran sandalnya nomor 36, ukuran BH-nya nomor 84. Apa itu? Tapi juga jangan terlalu ringkas sampai nggak bisa difahami. Berdoa keringkesan, ya Allah Engkau tahu yang ku mau, amin. Ya memang Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin dong. Wes, juga rampung. Ini maksudnya 10 tadi surah huruf bertepuk tangan, bukan awe-awe. Kalau awe-awe namanya bertepuk sebelah. Kok gak semangat sih? Kalau tepuk tangan itu gembira bahagia, kalau bertepuk tangan gembira bahagia, kalau tepuk tangan gembira bahagia, kalau hanya bertepuk sebelah tangan sakitnya tuh bukan cuma di sini, di sana, di situ dan di mana-mana. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeiatin rokok. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang tak tanduri pari jebul sing tukul malah suket. Nah itu kalau bertepuk sebelah tangan. Tapi ini tepuk tangan 5 iman 5 takwa. Oke, iman ini iya ya, ini udah lembur Pak Bupati. Ayatnya udah sering dibaca, saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini saya ringkes saja dulu ya. Pertama ini berzikir kepada Allah sampai hati bergetar. Yang kedua, membaca Al-Quran secara kontinu, istiqomah, yang bisa menambah kuatnya keimanan. Yang ketiga, tawakal, berserah diri kepada Allah dalam segala urusan, tentu saja setelah dibarengi dengan ikhtiar dan usaha maksimal. Yang keempat, mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan tapi mendirikan. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Ini syarat mutlak. Sing buri dhewe iku berinfak. Sapa ngomong mulai, ketoke kok krasa. Ya, ini baru separuh loh ya ngajinya. Tapi syaratnya ini. Orang kalau pengen dapat berkah itu jangan hanya nerima, harus mau ngeluarin, infak. Halo, hartamu itu ada 3, tolong perhatikan ya, hartamu itu ada 3, dibagi 3 maksudnya. Hartamu itu ada 3, 1 jelas-jelas milikmu, 2 jelas-jelas milikmu, 3 belum tentu milikmu. Yang pertama jelas-jelas milikmu, apa itu? Yang kamu makan, jelas-jelas milikmu, orang lain nggak bisa mengganggu gugat. Yang kamu makan, kalau udah masuk perut aman, meskipun musim maling, pokok wis mlebu weteng aman. Apa maneh lek wis metu tambah aman. Kok keleleran no perapatan maling petuk iso nyungir-nyungir, tering mlakune cuwek sapa yo yang belantong coklat no perapatan aman. 2,
jelas-jelas milikmu. Apa? Yang kamu sedekahkan. Jelas-jelas milikmu. Orang lain nggak bisa mengganggu gugat. Itu jelas-jelas milikmu, akan ketemu dengan dirimu sampai ke surga nanti. Menjadi berlipat-lipat. Makanya kalau pengen ketemu hartamu yang banyak, ya sedekah yang banyak. Kono swarga petuk akeh. Kalau pengen ketemu sedikit, ya sedekah sedikit saja. Kalau nggak kepengin ketemu, nggak usah infak, nggak usah sedekah. Jadi nanti kalaupun masuk surga, disapa sama malaikat, Mas, nggak bawa apa-apa Mas? Enggak, yuk bambung Mas, nongkene Mas. Itu sesungguhnya jemaah untuk membangun rumah yang di surga. Coba kita pikir, kita itu kadang untuk membangun rumah yang di dunia saja ratusan juta biayanya. Padahal rumah di dunia betapapun megah, mewah, indah, itu rumah akan kita tinggalkan selamanya. Sedang rumah di surga itulah rumah yang akan kita tinggali selamanya. Betul? Tak baleni. Semegah apapun, semewah apapun bangunan rumah di dunia, itu rumah akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Cendela satu pun nggak dibawa serta, nggak ada yang dibawa mati. Kurang tahu saya kalau adat masyarakat sini mau mati, menjelang mati, pesan sama anaknya, nah nanti kalau bapak mati, itu lemari yang paling bagus, katut nono kuburannya bapak, ya nak ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Meskipun pintu rumahmu terbuat dari kayu jati kualitas terbaik, kayu jati kualitas tertinggi, jati Bojonegoro, memang iya kok, tebelnya 70 cm, dirimu mati, itu pintu dipakai papan kuburanmu, nggak boleh sama anak-anakmu. Pak Mudin leh ngerayu, nak bapakmu mati, nak iki kuburannya perlu papan, nak umpama lawang iki ditetel nggo papan kuburannya bapakmu piye, nak ojo Pak Mudin, iki larang iki kok. Kuburannya bapakmu perlu papan, nak terus gimana? Gampang, tak tukono kayu kilon, paling ditukono kayu randu. Halo, rumah yang akan ditinggalkan selamanya ratusan juta biayanya. Sedang rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah yang di surga, itu transfernya, nyicilnya, beli bahan bangunannya melalui kotak-kotak infak. Biasanya berapa ngisinya? 2.000 itu untuk bangun rumah. 2.000 ya untuk paku siji tok, bro, malah nyublesi bokongmu itu. Tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Saya ingin menawarkan kepada panjenengan seperti biasa Pak Bupati. Alhamdulillah masyarakat Kalimantan Timur terutama Berau ini luar biasa ikut kontribusi ke pesantren kami. Ya sekedar informasi, mungkin Pak Bupati lupa bahwa kami mengelola pesantren dengan free biaya, karena mayoritas di pesantren kami itu anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah atas doa dan dukungan serta bantuan panjenengan semua, sekarang jumlahnya udah 1.000 lebih. Doyan mangan kabeh. Jadi mondoknya gratis, sekolahnya juga gratis, pakaian seragamnya juga gratis, kitab-kitab semuanya free, tanpa ada dipungut biaya. Alhamdulillah. Dapatnya saya dari mana? Ya dari kayak gini. Saya berkali-kali ke Kabupaten Berau, sungguh luar biasa. Ya dari sekian kunjungan safari dakwah saya, Berau termasuk peringkat, artinya tak akoni loman-loman wong. Bahkan setiap saya datang ke Berau, beberapa ibu-ibu itu ada yang sampai cincinnya dikasih. Beberapa kali saya dari Berau itu dapat cincin dari ibu-ibu, dari mbak-mbak itu yang ngekei duit nggak cincin. Maka tolong nanti ibu kalau panitia nanti udah menemukan antem itu saja. Ini saya cerita beneran ini, subhanallah. Kan saya berkali-kali ke Berau dan selalu seperti ini, warga Berau ikut kontribusi. Jadi saya itu kepingin nanti secara tidak sadar penjenengan di akhirat itu kaget, loh malaikat, saya kok dapat pahala segini banyak, ini pahala apa? Saya merasa nggak pernah punya ibadah apa-apa kok dapat pahala kayak gini. Ingat dulu waktu tabligh akbar Anwar Zahid, kamu kan nyumbang untuk pesantrennya, untuk anak-anak yatim. Iya, ini jadi segini. Loh, kok banyak banget? Neng ini mekar, bro. Masya Allah, padahal dulu cuma 20.000 jadi kayak gini. Tahu kayak gitu, biar tak akei malaikatnya main cepur dapuramu. 20.000 meruntus.
Jadi saya itu ingin kayak gitu, secara tidak langsung, secara tidak sadar. Ini boleh hukumnya? Boleh, apalagi yang medit-medit ditambah boleh. Nek ini gak kalau sedekah sampai ya. Boleh kok dipaksa, tanyakan sama Habib Fahmi. Oleh, nek gak oleh berarti Habib Fahmi gak bolongku. Boleh kok, kayak gini boleh kok. Nah, jadi subhanallah, subhanallah. Ibu tolong siapkan infak terbaik. Ibu sebelum panitia nanti jalan, tolong sekarang ibu pegang leher ibu. Di situ ada kalungnya apa enggak? Terus ukurannya kecil apa gede? Terus perhatikan di tangan-tangan ini. Alah, gelangnya disingitno kuwi. Kalau lehermu ada kalung, di lengan tanganmu ada gelang, di jari jemarimu ada cincin, maaf, nanti kalau infaknya kok di bawah 20.000, tak dongakne ilang kabeh. Ben, ini wayai mandi tuh ini. Dan saya nggak akan mencabut doa saya. Pokoknya sing duwe kalung, gelang, cincin kok di bawah 2.000, paling lama seminggu gitu. Nah, sing lanang aman, gak duwe kalung, gak duwe gelang, lanang. Nah, dirimu kalau bawa duit misalnya ya di dompetmu, di sakumu itu ada 50.000, ada 100.000. Ini kok cemplungnya kok 2.000. Tak dongakne anyang-anyangan gak waras-waras. Walaupun istrimu cantik, kalau anyang-anyangan, kowe mek doah-doah. Nyengir tok. Panitia tolong yang telaten kayak biasanya, artinya telaten itu sebelum ngasih jangan ditinggal ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Panitianya mohon telaten. Pokoknya ini orang ngekei aja tinggal sih, ngadeko nang pinggire. Nah, nanti kalau udah ngasih plung lihat, kalau 2.000 jeguken dasi. Tarik kalungnya juga ndak apa-apa. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Saya juga terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi ini. Pak Bupati juga mohon izin Bapak, saya memanfaatkan warga Penjenengan, tapi memanfaatkan untuk kebaikan. Jadi ini untuk pesantren, untuk anak-anak yatim. Mas 1-2 lagu sholawat, monggo saya istirahat sebentar. Habis ini ngaji lagi separuh dan lihat penghasilannya nanti pendapatannya berapa. Kalau banyak berarti ya tambahnya banyak. Kalau cuma dikit ya tergantung Pak Bupati nanti ngasih tambahan berapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah salamun
nyemplung gaya baru bersolawat luar biasa, cuma kurang sedikit sentuhan, artinya kurang bisa menghipnotis jamaah sehingga malah jamaahnya malah ada yang pulang. Coba misalnya ini saya yang memandu dan mengomando, tak jamin semuanya tetap duduk, tapi karena dia kurang punya kekuatan spiritual hingga ada beberapa jamaah yang pulang. Ini gimana? Langsung doa apa dilanjut? Lanjut. Oke, ya apa-apa, yang ikhlas sampai doa nanti mudah-mudahan diberi kesehatan zahiran wa batinan, kekuatan Islam iman ihsan, takwa yang makin sempurna, akhlak yang makin mulia, ibadah yang makin istiqomah, dan kehidupan yang makin barokah. Saya hanya ringkes-ringkes saja 5 ya, ini 5 iman, yang 5 insya Allah besok malam ya bersambung, kan deket, dateng dong ya. Tentu materinya beda, masuk ngaji di tempat yang sama kok materinya sama. Ini yang pertama, zikir sampai membuat hati bergetar, menyebut nama Allah sampai hati gemeter, bahasa Inggrisnya dendredeg. Nyebut asmane Allah sampai ndredeg, pernah apa enggak? Kenceng dong, pernah apa enggak? Pernah, pas utangmu akeh. Ya utang banyak wayahe ditagih. Ya Allah. Ya Allah. Muga-muga gak sido ditagih ya Allah. Coba zikir seperti itu terus. Zikir itu getarannya dari dalam ya. Sumber getaran zikir itu dari dalam, dari hati. Kemudian menjalar ke sekujur tubuh dengan getaran yang halus, lembut, kayak orang kesemutan. Sampean kalau sudah betul-betul ahli berzikir, betul-betul bisa merasakan lazatnya zikir, nanti akan ada getaran yang bersumber dari hati menjalar ke sekujur tubuh dengan getaran yang lembut halus kayak orang kesemutan gitu. Ya nanti kalau udah terlatih ungkapnya ya kudu latihan. Makanya saya pesen kalau ada majelis zikir ikut, nggih. Kok gak patah nggih toh? Kalau ada majelis zikir ikut, nggih. Itu Habib Fahmi bin Abdurrahman Al-Aidrus punya majelis Rotib Al-Haddad, ikut penjenengan. Kalau ada majelis sholawat, ada majelis zikir, ada istighosah, ikut. Nggak ngerti artinya, nggak apa-apa. Oh, yang mimpin aja kadang-kadang nggak ngerti kok. Nggak apa-apa. Allah yang kita zikiri udah ngerti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang itu asal mau zikir pasti diperhatiin sama Allah. Zikir itu artinya nyebut satu sisi, menyebut. Siapa yang mau nyebut pasti diperhatiin sama Allah. Contoh sederhana, orang selapangan ini semuanya diem, cep, diem, kelekep, membisu, hening, diem. Ada satu ibu-ibu yang nyebut nama saya, Anwar Zahid. Yang lain pasti saya abaikan, yang lain pasti saya cuekin. Yang saya perhatiin ya yang nyebut nama saya tadi. Ada apa bu kok nyebut nama saya? Do you love me? Ya karena ibu yang nyebut, maka ibu yang saya perhatiin. Sama halnya ketika banyak orang terlelap dalam tidur di keheningan malam, nikmat-nikmatnya tidur, enak-enaknya the kelon, mereka tidur. Anda mau bangun kemudian Anda menyebut Allahu Akbar, pasti Andalah yang diperhatikan oleh Allah. Yang lain nggak diperhatiin dong, yang lain nggak nyebut, yang lain nggak zikir. Paham? Paham? Contoh lagi. Misalnya ini ya, misalnya. Ini bahwa bukti kalau zikir itu kekuatannya luar biasa. Masyarakat Berau lagi mengadakan tur ziarah Wali Songo ke Pulau Jawa. Ada satu bus. Pas nyampe di Tuban, makamnya Sunan Bonang. Kebetulan saya juga lagi di sana. Begitu rombongan Berau ini turun dari bus, gerutuk dari kejauhan. Saya ngelihat, tapi orang Berau nggak ngelihat saya. Saya meniteni, menengeri. Itu kok modelnya kok kayak orang Berau ya. Saya tahu itu rombongan kayak orang Berau itu. Saya tahu dari mana. Yuk buruk-buruknya itu loh. Oh enggak sih, enggak ganteng-gantengnya kok kayak orang Berau itu. Terus kemudian saya zikir. Ketika orang Berau ini turun dari bus gerutuk-gerutuk jalan ke sana, dari belakang saya zikir, saya nyebut Berau. Ini rombongan satu bus
noleh semua ke saya. Sret. Saya nggak perlu muntir lehernya satu persatu. Cukup dengan sekali sebut, bro, semuanya noleh. Ting. Kenapa? Karena merasa ada hubungan dengan berau, merasa ada keterkaitan dengan berau. Halo, malah dong ngingeti iki. Nggih, matur suwun, mesti tak dongani mesti. Iki 2000 iki sapa iki? Mendhuwur dhewe 2000. Halo. Paham enggak tadi? Begitu saya nyebut bro, semua noleh merhatiin saya. Saya nggak perlu muter lehernya satu persatu, semua gini. Padahal namanya bukan berau, namanya ada yang Parto, ada yang Pardi, ada yang Jumadi, ada yang Ponimun, ada yang Poniman. Demikian pula ketika jenengan zikir, ketika jenengan menyebut Allah, malaikat sak langit noleh memperhatikan sampeyan semua. Kata para malaikat, ini siapa manggil-manggil bos saya? Paham enggak ya? Zikir itu sebutan. Sebutan itu punya kekuatan yang luar biasa. Barang yang tadinya nggak punya kekuatan, begitu dikasih zikir, dikasih sebutan, punya kekuatan luar biasa. Contoh ya, kertas. Kertas itu bahasa Inggrisnya the luang. Itu kan nggak ada kekuatan, nilainya ya cuma kertas. Paling sama ibu-ibu dipakai bungkus cabai, bungkus bumbu dapur lah, sama anak-anak dipakai layang-layang, dikai keloyopan, dikai ya semuanya itulah. Tapi ketika kertas itu didesain, kemudian dikasih zikir, dikasih sebutan dengan bunyi 100.000 rupiah, kertas itu punya kekuatan yang luar biasa. Orang yang tadinya nggak mau nyoblos, begitu kena kekuatan itu, gelem nyoblos. Karena ada zikirnya. Ada ibu-ibu cerewet banget, kata-kata, begitu ditempeli kertas itu segembok, plek, sepi, nggak ada suara. Paham nggak ini? Kain juga gitu, kain itu nggak ada nilai, kelimbrak-kelimbruk lah kain. Tapi coba kain itu dipajang di tepi jalan, kemudian dikasih sebutan, dikasih zikir, hadirilah tabligh akbar bersama Busopo, bersama Busopo. Itu kain punya kekuatan, bisa datengin orang sekian banyak karena ada sebutannya. Cuman dikasih hadirilah tabligh akbar bersama Busopo, terus sama dikasih fotonya Busopo, fotonya cahkuwi nih, fotomu juga gak payu kok. Punya kekuatan. Makanya ini kekuatannya zikir sungguh dahsyat, walaupun nggak ngerti artinya. Sholawat juga gitu, terus bersolawat. Sak nganggure lambemu pakai untuk bersolawat, pasti dapat jaminan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi jamin aktaruhum alaiya sholatan, aulan nas bi yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin aqrabun nas bi yaumil qiyamah aktaruhum alaiya sholatan. Yang terbanyak bersolawat kepada Rasulullah, itulah yang terdekat dengan Rasulullah besok pada hari kiamat. Walaupun nggak ngerti artinya, terus konco-konco apa kentrung terus gelurakan sholawat terus nggak ngerti artinya, nggak apa-apa terus dipikir ini yang di belakang saya ini ngerti artinya tadi sholawat itu kablas kok, itu gaya itu aja kadang-kadang. Kullul qulubi ilal habibi tamilu, gak ngerti artinya rumangsane kulul qulubi, puluh-puluh badokan itu. Padahal itu kullul qulubi ilal habibi tamilu, sepenuh hatiku, seluruh hatiku, sepenuh jiwa ragaku gandrung merindukan dan mencintai sang kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu maksudnya kullul qulubi, kulub badok-badokan. Enggak apa-apa itu, enggak ngerti artinya, enggak apa-apa, terus sholawat. Orang qata'ina ya syauqan, artinya apa Mas? وَلِطَيْبَةَ ذَرْفَةَ عِشْقًا, maknanya apa Mas? Karena فَأَتَيْتُ إِلَى حَبِيبِي. Saya kalau mau Pak Bupati nggak kalah sama Qori tadi, cuman ini bukan wilayah saya. Kalau saya teruskan, ini yang belakang saya nggak laku nanti, ya ada wilayahnya sendiri-sendiri.
Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, membaca Al-Qur'an terus sampai imannya bertambah kuat. Teman sekalian, Quran itu job description. Ya Allah, sorry. Saya perasaan kebawa perasaan. Perasaan saya ngaji di hadapan kalangan akademis. Taunya di hadapan kalangan jemburis. Al-Quran itu undang-undang musnunai. Al-Quran itu aturan. Orang hidup itu kalau pengen selamat bener mulia harus ikut aturan, harus taat aturan, betul? Aturan agama, aturan pemerintah harus taat. Kalau pengen selamat, kalau pengen bener, ibarat orang jalan pakai kendaraan di jalan raya itu harus ngerti rambu-rambu lalu lintas. Oh ini kalau ada tanda kayak gini, apa artinya ya? Nggak boleh bunyiin klakson. Oh ini ada tanda kayak gini artinya apa ya? Oh nggak boleh nyalip. Ini kok ada tanda kayak gini artinya apa? Oh ini nggak boleh putar balik. Ini aslinya tugasnya Kapolres loh, aslinya. Makanya pantas orang nambahi ya pantas. Dan kiai-kiai itu meringankan tugas polisi. Kan membimbing masyarakat, meminimalisir tindak pidana yang mau jahat sadar gak situ. Akhirnya polisi jadi ringan tugasnya. Jadi cara nambahi ya pantas. Jadi minimal orang jalan itu harus ngerti arti dari 3 lampu. Ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu yang kenceng dong. Ada 3 lampu tadi loh, ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu. Harus ngerti. Orang Islam harus ngerti halal, syubhat, haram. Ini perintah, ini peringatan, ini larangan. Lampu hijau ini, wah perintah, halal, jalan. Loh kok lampu kuning? Wah ini syubhat. Perhatian. Ini peringatan, ini harus hati-hati dan waspada. Ini lampu merah, larangan, haram. Stop, berhenti. Maaf. Sekarang banyak orang yang nggak tahu aturan. Udah ngerti lampu merah, ngerti kalau itu lampu merah, larangan, harus berhenti. Cerobot, bablas, berau dilawan. Ada lampu hijau, perintah, harusnya jalan, malah diem. Yang belakang udah ngelakson, ditinggal rokokan. Giliran lampu kuning, muter-muter ning perapatan. Iku bocah teko. Sekarang banyak orang yang nggak ngerti aturan. Ini lampu hijau, perintah. Harusnya jalan dong. Ketika ada kumandang azan dari masjid, hayya 'alas shalah. Enak suaraku diomongin enak kok. Modelmu kok kaya gak percaya nek suaraku no. Ini kan lampu hijau ini, perintah untuk sholat berjamaah. Halo? Tapi kita seringkali abai. Maaf banget. Memang kita itu lebih kepikiran apa ya, lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat, betul? Coba misalnya Anda punya toko, laris banget. Pembelinya sampai antri-antri. Lagi sibuk-sibuknya ngelayanin pembeli. Ada adzan asar dari masjid. Jujur, pilih masjid apa pilih toko? Yang kenceng pilih masjid apa pilih toko? Pilih sholat jamaah apa pilih jualan? Pilih pahala apa pilih duit? Itu menunggui kelakuanmu. Emang ya apa ya? Gimana ya ini? Wes besok aja tak terang besok aja. Kita itu sehari semalam di absen sama Allah minimal 5 kali. Kalau orang Islam anyaran ya, orang Islam anyaran itu sholatnya sehari 5 kali. Tapi kalau orang Islam lawas ya harus 7 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Jadi orang Islam kawakan itu sholatnya udah 7 waktu, bukan cuma 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Sampeyan harus 5 kali lah, 5 kali. Di absen sama Allah hadir dong. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hadir dong. Hoi. Ya Allah. Dilanjut apa enggak ini? Kalau bisa jamaah, kalau bisa berjamaah. Tahu kan? Kalau sholat sendiri di rumah dapatnya cuma 1. Kalau mau jalan dikit ke masjid dapatnya 27. Ini gambaran saja ya. Misalnya Anda jualan barang, kalau dijual di rumah lakunya 1 juta. Tapi kalau mau jalan dikit ke pasar lakunya 27 juta. Jawab yang kenceng, pilih dijual di rumah apa di pasar? Pilih 1 juta apa 27 juta? Waras itu namanya. Waras.
Udah tahu kayak gitu, malah dijual di rumah, milih 1 juta. Orang waras apa orang gila? Yang kenceng waras apa gila? Sholat juga gitu. Kalau di rumah sendirian dapatnya 1. Kalau mau jalan ke masjid dapatnya 27. Dikerjakan jamaah di masjid dapat 27. Itu orang waras. Udah tahu kayak gitu di rumah sendiri dapatnya cuma 1. Waras apa gila? Woi, waras apa gila? Oke, lah sekarang saya tanya, orang Beraus ini kalau sholat lebih banyak mana? Jamaah ke masjid apa sendiri di rumah? Nah, berarti orang warga Beraus ini lebih banyak mana? Yang waras sama yang gila? Ya. Terus Anda nggak berjamaah itu alasannya apa? Coba saya minta tolong dijawab. Dijawab yang kencang. Woi. Duhur kenapa nggak berjamaah? Alasan misalnya masih di kantor, masih kerja, masih di kebun, bisa nambang, bisa berondol, bisa deres, macam-macam lah. Oke. Terus asar kenapa nggak berjamaah? Masih perjalanan, belum nyampe rumah, kena macet lah, kehujanan lah, macam-macam, kan belum nyampe rumah. Oke, kalau memang itu alasanmu. Terus maghrib kenapa nggak jamaah pula? Alasannya apa? Masih kenyang baru aja makan. Kalau kekenyangan kan nggak enak sholat jamaah, masa baru Allahu Akbar. Oke, terus kalau isya kok nggak jamaah pula, apa alasannya? Masih banyak chattingan yang belum dibaca, belum dibuka, banyak IG, banyak DM IG yang macam-macam. Yes, kalau memang itu alasanmu. Terus kalau subuh nggak jamaah pula, apa alasannya? Turu, Pak. Yang beralasan tidur atau ngantuk, apa telingamu nggak dengar? Di situ ada undang-undang as-sholatu khairum minan. Tidur itu, sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu tidur nggak bisa dijadiin alasan. Udahlah jamaah, kita itu jodohnya sholat berjamaah. Kalau nggak berjamaah, ini mengkhawatirkan entah diterima atau enggak, malah lebih banyak nggak diterimanya. Sorry, sekali lagi sorry, maaf dan maaf. Saya berani katakan semua yang hadir di sini, kabeh, Pak Bupati nih, Pak Wakil Bupati nih, Pak Wakil Ketua Dewan, Pak Kapolres, kabeh, menengok. Pokoknya kabeh, saya berani katakan sholatnya 99,9% ngelamun. Betul? Sama. Saya juga. Walaupun lafadznya niat udah difasih-fasihin. Usun. Dengan tujuan khusyuk. Usun. Nawaitu usun. Usun fardul maghribi salat rakaat mustaqil bilal lemune kopi nganti diri dilem merotol ini. Iya takbiratul ihram sampai melungker Allahu Akbar. Coba nanti kalau udah baca doa iftitah kabiru walhamdulillahi katsira dan terus ini wajah tuan Allahu Akbar, kita dagangan gak payu tenang. Allah liman hamidah gosok diaturnya. Ya gitu. Lah sholat kayak gitu apa yang diterima sama Allah? Ingat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah nggak mau menerima kecuali yang benar-benar baik. Allah pilih-pilih. Wajar kalau emang Allah pilih-pilih. Allah maha baik. Allah nggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Allah pilih-pilih. Iya, banget. Allah itu maha pinter, maha segalanya. Wajar dong kalau pilih-pilih. Wong sampeyan yang nggak pinter aja pilih-pilih kok. Sampean apa-apa kan milih yang baik, betul? Kok gak nyaut toh? Padahal sampean gak pakai pinter, tapi pilih-pilih. Beli baju pilih yang baik. Nyaut toh sayang. Woi, ibu-ibu beli jilbab pilih yang, beli buah pilih yang, nyari jodoh pilih yang, nyari mertua pilih yang, nyari kiai penceramah pilih yang, tapi larang. Apa ini larang kok? Apalagi Allah. Pasti pilih-pilih dong. Allah maha kaya, maha segalanya. Pilih-pilih. Wong sampean yang melarat yang milih-milih kok. Maka kalau nggak bener-bener baik, nggak diterima sama Allah. Nah, sholat kalau kualitas seperti itu apa yang diterima? Merawasno, mengkhawatirkan. Tapi kalau mau berjamaah, subhanallah, barokah dan fadilahnya jamaah. Gak khusyuk pun dicatat sebagai khusyuk dan diterima. Misalnya sampai yang tidak khusyuk, Anda tidak khusyuk, imamnya khusyuk, semua ditulis khusyuk. Anda tidak khusyuk, imam tidak khusyuk, ada salah satu jemaah, salah satu makmum yang khusyuk, semua ditulis khusyuk. Alhamdulillah, enaknya jemaah gitu.
Udah, Anda nggak khusyuk, imam nggak khusyuk, semua jamaah satu pun nggak ada yang khusyuk. Kalau membentuk softnya, barisan dalam sholat berjamaah lurus, rapat, ini semua dicatat khusyuk. Alhamdulillah. Maka upayakan dalam sholat berjamaah itu betul-betul diperhatikan dalam softnya lurus, rapat, sehingga ketika sholat mau dilaksanakan setelah iqamah, imam itu disunahkan untuk kasih komando ke jamaah. Kalau jamaahnya nggak terlalu banyak ya, sambil menghadap ke jamaah ke belakang, ngasih komando, samu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis sholah, agar meluruskan dan merapatkan barisan. Ya kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan juga gitu. Setelah iqamah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mesti kelingan kono, Kapolres langsung siut. Biasanya imamnya kan langsung stomu sufufakum suddul khalal. Itu kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kalau di Berau ya nggak harus pakai bahasa Arab, mau kasih komando pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena jamaahnya kan nggak ngerti bahasa Arab. Para jamaah sekalian, mohon safnya diluruskan dan dirapatkan. Kalau barisan depan masih ada yang kosong, tolong diisi, dirapatkan dulu. Ngono, sampeyan ning Mekah, ning Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sampean udah takbiratul ihram sendak mau coba tega, iya kan aku dua, iya kan depan sampean masih kosong, nggak sampean isi, dijunjung sampean. Iya, lurus, rapat. Halo. Nah kalau nggak paham bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia. Coba ya kena. Harus derek jamaah, tolong barisanipun lurus, rapat. Nggak terus kudu menggaya pakai bahasa Arab. Makmumnya model gini gini. Imamnya kaumnya sawu sufufakum. Pain natus suf ya. Makmumnya kelengak ngomong apa? Malah ora cetok. Lurus kenceng, rapet itu ukurannya pundak nempel pundak. Nah, kalau orangnya tinggi pendek ya lengan nempel lengan. Yang jadi ukuran itu pundak ya, pundak lengan yang jadi ukuran rapet itu, bukan kaki. Nah, saya ini model loh, wonge arang-arang ben rapet sikile. Sikile mbuh gagang ini. Jadi sholat itu kayak wong wedok nguyuh sampai ngadeg mekekeh. Ini biasanya kalau posisi berdirinya kayak gini, sendokepnya tangan di dada gitu. Pakai celana di bawah lutut sini ya. Oh, dipandang saja udah nggak pantas loh. Sholat itu posisinya kan harus gagah. Ya sufu nafis sholat kasufu fihim fil qital. Rasulullah bersama para sahabat itu kalau membentuk saf dalam sholat berjamaah seperti barisan dalam medan peperangan. Gagah, kuat ngono. Pengen semangat jamaah yang ngono, misalnya di Mapolres, diinstruksikan kepada seluruh anggota di Mapolres Berau, saatnya berjamaah maghrib atau awan ya, saatnya jamaah sholat zuhur. Semuanya yang beragama Islam diharap merapat ke masjid Mapolres untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Saya selaku Kapolres yang akan bertindak sebagai imamnya. Yakin anggotanya jamaah kabeh. Iya toh. Nonggone masjid pendopo kabupaten yang ngono, nonggone lingkungan tempat ngono. Saya sebagai bupati. Oi. Subhanallah. Jadi enaknya jamaah di situ, enaknya jamaah. Apalagi jadi makmum. Enak banget. Makmumnya gak mikir. Makmum kan gak mikir, tinggal ngikutin imam. Imam berdiri, ikut berdiri. Imam ngangkat tangan sendiri. Imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Makmum ngikut, Allahu Akbar. Engkau imamnya walauddallin. Makmum kan
Amin. Ngono tok. Imam ruku ikut ruku, imam i'tidal ikut i'tidal, imam delosor ikut delosor. Pokoknya imam ngentut aja melu ngentut. Mumpung urung dibantah. Nanti berdiri pula dolin. Amin. Giliran ruku enak masjid iki ono AC-ne saiki gak sumuk. Sholat kayak gitu kalau mau berjamaah itu di buku catatan amal tertulis nama Jumadi, alamat Berau, amal sholat berjamaah, keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Enak jamaah. Makanya jamaah, judul jamaah. Nah, lagi yang paling prihatin itu kalau subuh, subhanallah, di mana-mana. Subuh itu di masjid lebih banyak karpetnya daripada orangnya. Betul nggak? Nah itu apa? Makanya ada teskis as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Sehingga saya di mana-mana instruksikan, tolong yang adzan itu carikan anak muda yang suaranya bagus-bagus kayak gini. Nah, saya itu kan sering tuh kalau pulang dari ceramah itu udah subuh belum nyampe rumah, lewat di masjid-masjid itu rata-rata yang azan subuh itu wis mampu kuburan. Ya Allah, lo nyari penumpang kok kayak gitu itu ya nggak dapat jamaah. Semangat. Yang muda-muda, coba setat mulai tarhim misalnya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Assalatu wassalamu alaik. Ya, masjid sini kalau tarhim kan enak gitu kan. Mungkin percaya orang radio. Gak enak gimana emang yang diputer radio. Oke, saya pertama assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Radio assalatu wassalamu alaik ya nasirul huda. Radio tuh ya khaira khalqillah. Radio bareng tekan azan yo. Pentolon jongkono. Nah di situ kan ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Halo. Nah kalau anak muda kan bener nanti melakukannya. As-sholat dilakukan panjang, naumnya pendek-pendek aja. Itu ada filosofinya. Sholatnya panjang, tidurnya yang pendek. Sholatnya lama, tidurnya sebentar. Sholatnya banyak, tidurnya cuma dikit. As-sholat, naum pendek. Rata-rata masyarakat kan enggak, as-sholat pendek, naumnya kepanjangan. Ya jadinya sholatnya yang pendek, tidurnya yang panjang. Maka melakukannya yang benar. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu kalau diartikan kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Jadi sholatnya lama, tidurnya sebentar. Orang-orang kan enggak toh, kebalik, sing azan tuwa pisan. As-sholatu khairum minan naum. Watu-watuke katut azan. Nah itu artinya berarti kan sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, sing krungu yo kelon meneh. Ini 5 sudah saya sampaikan semua. Yang terakhir infak. Jadi 5 itu kalau dilakukan masya Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau 5 tadi bisa dilakukan dengan baik. 1, lahum darajatun 'inda rabbihim, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah dunia akhirat. Wa maghfiratun, 2,
dosa-dosanya diampuni oleh Allah. 3, warizqun karim, mendapatkan rezeki yang sangat agung. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya udah 2 jam ceramahnya. Ini sepodo karo ceramahnya Kiai Loro itu misalnya. Ya insya Allah disambung besok dengan materi yang berbeda tentu saja. Besok tak pandu sendiri aja sholawatane. Apa dipandu itu buyar jamaah itu. Kurang mandi. Ya enggak banyak sih yang pulang. Yang pulang tadi rata-rata kebelet kudu nguyuh. Kebelet pipis soalnya orang ngiseni, jadi langsung anyang-anyangan. Ya salahku dhewe tak dongane anyang-anyangan. Subhanallah, tapi luar biasa. Terima kasih para pejabat, para orang-orang kaya. Terima kasih pula orang-orang miskin. Ya jangan tersinggung tak bilang miskin. Soalnya kalau dirimu kaya, dudukmu pasti di sebelah sana. Karena dirimu melarat, ya dudukmu ngelempoh. Ya. Tapi ternyata disebut kaya itu karena ada dirimu yang melarat-melarat itu. Terima kasih semuanya. Insya Allah besok malam kita ketemu lagi. Insya Allah sama-sama. Mohon dengan segala hormat kepada Fadilatul Habib Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri untuk memimpin doa di majelis mulia malam hari ini. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, dengan segala kebodohan, kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mendapatkan maslahah, manfaah, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Habib Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri, falyatafaddal mashkur. Wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina miftal babi rahmatillah. Adal fi millah salatan wa salaman daimin wa damikillah wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya musikul asir wa jabal qasir sahib kulli farid wa ya mumni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dhaif wa kulli makhif yassir ana kulli asir yassir ana kulli asir yassir ana kulli asir fa taysirul asir laka yassir. Allahumma mal hataju ila bani wa tafsir hajatuna kathir hajatuna kathir hajatuna kathir ikti hajatina ya rab ikti hajatil mu'minina wal mu'minat ikti hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma nasqazana fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amana minal adhab wa nasibal jannah warzuqna nadhari wa karim. Allahumma barik fi auladi wa fadhum wa la tadurhum wa fikum li ta'atika warzuqna birahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firri wali walidayya Rabbi firri wali walidayya Rabbi firri wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma nasir fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akrimna bi taqwa wa jamal bil afiyah wa intalikna bil hikmati. Allahumma in kana rizquna fi sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mutayassiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana qalilan fakathirhu. Allahumma rabban nas al-bibash ishfan tashafi wa afi antal muafi la shifaan illa shifaa'u shifaan la yughadiru saqaman wa alalman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.